29. Masih di ibu. Eta apa yang berada di kalian karena sehat ini karena sehat tua. Apa emang boro-boro? Boro-boro. Apa itu beranda nggak zaman apa gitu? Lama juga, dalam ngomong ya. Lengser aja, nggak kenal. Lengser juga ngobrol sama aku. Tapi saya ada dua. Pengajian malam Rebo, alhamdulillah, walaupun hari ini memang jamaahnya belum pada datang, kita sambil nunggu karena waktu sudah nunggu yang ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك الكتاب لا ريب فيه وضع بريء بالقرآن تقطع بالحوائج وتنال بالرخاء وحسن الحوادث وسسق الغمام بوجهك الكريم وعلى آله وصحبه في كل عمل ونفس في كل معلم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي محمد وضع بريء بالقرآن تقطع بالحوائج وتنال بالرخاء وحسن الحوادث وسسق الغمام بوجهك الكريم وعلى آله وصحبه في كل عمل ونفس في كل معلم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي محمد wajib kita ketahui dan wajib kita yakini ya, bahwa annalahu haudun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi sebuah telaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, telaga haud, telaga tapi bukan telaga Bestari. Kalau telaga Bestari di sana adanya di Ularaja. Ini telaganya di mana? Telaganya sebelum jembatan Shiratal Mustaqim di sana, ya. Itu wajib kita ketahui, ya, bahwa Rasul diberi telaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan adanya di sebelum Shiratal Mustaqim. Dan wajib kita yakin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya telaga di sebelum jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, perlu diketahui hal ini, keimanan tentang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai telaga, ya, ini tidak berkaitan dengan akal dan logika. Ya, sebab kenapa? Tidak ada jalur atau tidak ada sambungan, ya, tentang telaganya Rasulullah dengan logika. Susah jadi, ya, kalau ingin diketahui dengan logika. Tapi ini cukup hanya sebatas diyakini. Ya. Lalu bagaimana orang yang tidak meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai telaga? Apakah orang tersebut kafir atau tidak? Ya. Wa innama la yakfuru man ankarahu wa innama yafsuku. Orang yang mengingkari atau tidak mengimani bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai telaga di alam mahsyar, ya, itu tidak sampai pada derajat langit. Maksudnya untuk apa wadah tersebut? Ya, untuk orang-orang yang bisa mampir ke telaga tersebut dan meminum airnya. Walau launu kullu syirabil jannah wa ta'mu kulli thimariha. Nah, telaga tersebut, ya, di telaga tersebut terdapat beberapa macam minuman, ya, seperti minuman-minuman yang ada di surga. Di sini diceritakan minumannya
ada yang berwarna putih, terus ada yang berwarna merah, hitam, coklat, ya macam-macam, dan pastinya rasanya sangat enak. Sebab kenapa? Karena kenapa? Minuman-minuman yang ada di telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut ialah sama dengan minuman-minuman yang ada di surga, Walahu tokmul khuhi wal muzi, dan di telaga tersebut, ya, terdapat makanan-makanan yang makanan tersebut ada juga di surga. Di sini dicontohkan seperti jeruk, ya, itu jeruk tuh tadinya itu dari surga, makanya jeruk itu apa namanya, vitaminnya sangat tinggi. Terus ada lagi pisang. Di telaga tersebut ada buah pisang, dan ada juga jeruk bali. Kayak apa jeruk bali itu? Jeruk yang gede itu kali ya. Wa ghairiha dan lain sebagainya. Faman yashrabu minhu yajidu ta'ma thimaril jannah. Dan siapa saja yang meminum air yang berada di telaga tersebut, maka dia akan merasakan minuman yang ada di surga nanti, ya. Dan siapa saja orang yang memakan makanan yang ada di situ, maka dia akan merasakan makanan yang ada di surga. Annahu qabla sirat. Nah, menurut ulama jumhur, kebanyakan ulama, ya, telaga tersebut yaitu berada sebelum jembatan Shiratal Mustaqim, berarti adanya di alam mahsyar ketika kita sudah dibangkitkan. Di anna nasa yakhujuna min kuburihim attashan fayarudduna al-hawda lisyurbi. Nah, ketika itu, ya, pada saat manusia dibangkitkan kembali, ya, kita nanti akan dibangkitkan dari kubur kita. Keadaannya dalam keadaan haus, sangat sekali ingin minum, ya. Karena kenapa? Di alam mahsyar itu katanya panompoe 7 hasta, matahari itu jaraknya 7 hasta. 1 hasta itu kira-kira 60 cm. 6 kali 7 berapa? 42. 4 meter 20 cm. 4 meter 20 cm. Matahari itu adanya 4 meter 20 cm ketika kita di alam mahsyar. Dan mataharinya enggak satu, ada 7. Ada 7 matahari. Kebayang panasnya kayak gimana itu, ya? Kebayang panasnya kayak gimana? Nah, fayaruddunal haudha lisyurbi. Semua manusia, ya, ingin masuk ke telaga tersebut. Semua manusia ingin memasuki telaga tersebut. Untuk apa? Untuk mencari minum pada saat itu. Nah, bagi orang-orang yang tadi telah disebutkan, ya, dia tidak akan bisa masuk ke telaga tersebut. Udah panas-panas aja, udah dibiarkan aja sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan orang-orang yang tidak termasuk kriteria yang tadi, insya Allah dia akan bisa memasuki telaga tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wa inda ba'dihim annahu ba'dahu. Tapi menurut sebagian ulama, telaga tersebut bukan sebelum jembatan Shiratal Mustaqim, tapi adanya setelah Shiratal Mustaqim. Ini perbedaan ulama tentang keberadaan telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut kebanyakan ulama, telaga tersebut beradanya sebelum Shiratal Mustaqim. Nah, menurut sebagian yang lainnya bahwa telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada setelah Shiratal Mustaqim. Jadi menurut ulama yang ini, ya, orang yang bisa lolos di jembatan Shiratal Mustaqim berarti dia akan bisa masuk ke Shiratal ke telaga Rasulullah. Sedangkan orang yang tidak bisa lolos dari jembatan tersebut dapat dipastikan dia tidak akan merasakan telaga Kanjeng
Kanjeng Nabi. Kenapa ada ulama yang berpendapat bahwa telaga tersebut berada di setelah Siratal Mustaqim? Sebab menurut ulama yang ini, air yang berada di telaga Rasulullah tersebut ya itu dialirkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga api tersebut, terus menahannya ya. Api ini udah nggak sabar pengen nyaplok orang-orang yang ada di situ, tapi ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan. Dulu ini belum waktunya gitu kata malaikat. Wa yaqulu wa izzati rabbi la yakhliyanna baini wa baina azwaji. Dan api itu berkata, wa izzati, demi Allah ya, la yakhliyanna baini wa baina azwaji, tolong pertemukan aku dengan jodohku katanya. Begini aja, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Niatnya sama, niat aku berwudu karena Allah Ta'ala. Nah, jadi ada 3 tuh ya. Cari aja yang paling simpel dan yang paling enak. Yaitu yang terakhir tadi, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Ya berbeda, tapi di dalam bab mandi nanti nggak cukup nawaitul ghusla doang. Waalaikumsalam. Ya, sehat bos. Alhamdulillah. Siap rampung balik ini. Sehat kan? Alhamdulillah. Ada kawan bos. Siap. Ya, Ustaz dari mana? Yang nggak dibawa ya, nawaitu raf'al hadas aja gitu. Cukup nggak? Oh itu tidak cukup. Karena kenapa? Karena hadas ada dua. Pertama ada hadas kecil dan ada hadas besar. Kalau niatnya nawaitu raf'al hadas doang gitu, itu tidak mencukupi di dalam berwudu. Jika kita ingin niatnya nawaitu raf'al hadas, maka di belakangnya harus ditambahi dengan al-asghari, nawaitu raf'al hadasil asghari. Kedua, niat berwudu bisa dengan menggunakan buah air. Apa itu namanya? Bekser ya. Nah, lagi bekser. Jadi dia tuh apa namanya? Terus mengeluarkan air kencing ya. Nah, niatnya tidak cukup dengan nawaitu raf'al hadasil asghari. Karena kenapa? Bagi dia hadas kecilnya tidak hilang. Dan orang yang menderita penyakit ini ya, air kencingnya terus keluar, itu diwajibkan untuk memakai penampung di barang itu. Nah itu plastik atau bau. Nggak pakai lillahi ta'ala juga nggak apa-apa. Nawaitul wudu'a aja gitu. Dia aku berwudu. Nah ada pun kalimat lillahi ta'ala itu untuk melatih kita agar ikhlas karena Allah ya, sertakan aja lah itu apa namanya, melatih keikhlasan hati kita. Ya cukup dengan kalimat nawaitul wudu'a, hanya dengan kalimat wudu'nya saja. Adapun nanti di bab hadasil asghari, niat aku bersuci dari hadas kecil. Sah itu? Lalu gitu. Sah, silakan ya. Gitu. Jadi mencukupi cara. Pertama ada yang bersucinya, terus ada mengkhususkan. Bersucinya itu dari apa? Dari hadas kecil. Dari hadas kecil. Jika ingin apa namanya, membuat niat wudu yang bervariasi. Maghrib kita niatnya begini, terus bisa niatnya lain lagi gitu, untuk melatih keilmuan kita tentang niat. Tapi kalau kaitannya dengan sah apa enggak, ya lebih baik yang tadi aja, yang paling simpel nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Nah, atau mau ditambahin fardhon, nawaitu wudu'a fardhon lillahi ta'ala. Nah, udah itu juga sudah mencukupi ya. Nah, wa idza nawa ma yu'tabaru min hadhihi niyat,
wa syaraka ma'ahun niyatu tanaddufin au tabarrudin sohawru. Terkadang ya di dalam berwudu kita Air. ya Gimana tuh? Oh, ya kan? Taruh nanti kali ya kan? Iya. Nanti nggak pakai ini terus sambil wudhu. Nah. Ya mungkin nggak apa-apa tutupan itu. Cai. Nah, tutupan air terus udah wudhunya kan pakai air. Di masjid Ya. ulama 4 meter kali 4 meter. Ya. Lamun wudu eta kiaki nyemplung bae bari mandi wudu terus di dalam situ. ya Kan banyak dulu ya. Banyak. banyak gitu ya. Nah itu ada di pembahasan nomor 6 bentar. Ada nomor 6. Nah Tadi itu pertanyaannya. ya pertanyaan yang tadi disimpan itu. Rukun wudunya yang tangannya orang nggak ada, Nah kurangnya tuh rukun wudunya. Hanya yang tangannya nggak ada orang. ya itu dulu masalahnya. Nanti kita lanjut dulu. Kita Iya. dulu. Wal khamis waslur rijlaini mal ka'bain. Yang kelima ialah membasuh kedua kaki dari jari sampai ke Biarin lah, orang nanya kan itu pakai. iya benar. Iya benar. Itu pembahasan tentang Kadang ya. darurat ya Bang ya. Darurat. Ingat darurat dalam air. Mati lampu. Ya kedaruratan di situ diukurnya ke jarak, ya jarak tempuh. Jarak tempuh, misalkan di sini nggak ada air, adanya di sana di Bandung, ya jaraknya apa? Jaraknya jika kita harus mengambil air dari Bandung sana maka apa namanya? Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. Seribu mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu, dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertakhta. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu, dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertakhta.